Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ad'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'an, amma ba'du. Berbicara tentang ilmu, mungkin tak ada habisnya. Mungkin dari kita masih bertanya, apa itu ilmu? Ilmu adalah kunci segala persoalan, baik persoalan beragama maupun persoalan dunia. Ilmu ini bagaikan cahaya, yang mana ilmu mempunyai fungsi sebagai petunjuk bagi manusia, yang pastinya sebagai cahaya penerang bagi orang yang berada dalam kegelapan. Hidup ini adalah proses untuk belajar tanpa batas umur dan tanpa ada kata tua. Manfaat ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali tanpa ilmu itu sendiri. Kehidupan kita atas ilmu yang lebih besar dibandingkan kebutuhan kita pada makan dan minum kita sendiri. Sebab kelestariannya urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum, yang mana makan dan minum hanya diperlukan 2 atau 3 kali dalam seharinya, sedangkan ilmu sendiri dibutuhkan di setiap waktu. Berbicara tentang beberapa keutamaan orang yang memiliki ilmu, antara lain yang pertama yaitu ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, Allah akan membantunya menemukan jalan menuju surga. Itu keutamaan yang pertama. Untuk keutamaan yang kedua, yaitu ilmu adalah pewaris para nabi. Diriwayatkan dan dinyatakan oleh hadis Nabi, para ulama adalah pewaris para nabi. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani dalam bukunya yang berjudul Sahihul Jami nomor 6297. Untuk keutamaan yang ketiga yaitu ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal terputuslah amal kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang menerima untuknya. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang keempat adalah Allah tidak memerintahkan Nabi meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbiz zidni ilman. Kata Allah, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surah At-Toha ayat 111. Untuk yang kelima yaitu orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikannya.
Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Untuk yang keenam, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini direnungkan dalam ayat innama yakhsha Allahu min ibadihil uluman. Kata Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, karena ulama itulah yang memiliki banyak ilmu. Quran surah At-Fatir ayat 28. Dari Ibnu Katsir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya adalah para ulama yang berilmu, karena semakin banyak yang mengenal Allah yang Maha Agung. Quran surat yang ditafsirkan dari Al-Quran Az-Zahir. Dan yang ketujuh ialah orang yang berilmu, maka akan Allah angkat derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kata Allah, niscaya Allah akan menginginkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berakhlak ilmu pengetahuan derajatnya. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Mungkin kesimpulan dari semuanya yaitu perbanyaklah ilmu, karena ilmu itu adalah jalan yang terbaik untuk kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin beberapa kata-kata yang terakhir, jatuh berdiri lagi, gagal coba lagi, kalah bangkit sampai Allah panggil kembali. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.